Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 7 SMP kali ini tentang sudut yang saling berpelurus dan saling berpenyiku. Ada beberapa soal yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, ini ya, jadi ada siku-siku, lambang siku-siku ada gini, seret gini, ini siku-siku yang merah ini. Tentukan nilai A pada setiap gambar di bawah ini. Nah, berarti kalau sini siku-siku 90 derajat berarti 2A sama 3 ini saling berpenyiku. Nah, saling berpenyiku itu maksudnya bagaimana? Artinya 2A derajat ditambah 3A derajat itu sama dengan 90 derajat. Nah, saling berpenyiku itu maksudnya ketika dijumlahkan itu 90 derajat. Nah, kalau yang sebelah sini ini namanya saling berpelurus. Kalau dijumlahkan totalnya 180 derajat. Jadi kalau penyiku itu jumlahnya 90 derajat, kalau berpelurus jumlahnya adalah 180 derajat. 2A tambah 3A itu sama dengan 5A. Nah, berarti A itu sama dengan 90 dibagi 5. Ini mestinya nggak pakai derajat ya. 90 dibagi 5 itu berapa? 18. 90 derajat dibagi 5 sama dengan 18 derajat. Untuk yang soal yang ini berpenyiku A-nya ketemu 18 derajat. Bagaimana kalau soal yang satunya? Berarti ini 46 derajat ditambah A plus 29 derajat nih. Kemudian ditambahi lagi 5A plus 15 derajat itu sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena saling berpelurus. Dijumlahkan semuanya ini itu hasilnya 180 derajat. Nah, yang AA kita jumlahkan ini ya. A ini sama 5A berarti 6A. Kemudian ini 46 jumlahkan dengan 29 itu 75. Ada lagi dijumlahkan dengan 15. Jadi 46 ditambah 29 75, kemudian dijumlahkan lagi dengan 15. 90 plus 90 derajat sama dengan 180 derajat ini. Nah, berarti 6A sama dengan 180 dikurangi 90 derajat. 6A sama dengan 180 kurangi 90 itu 90. A sama dengan 90 dibagi 6 15. Nah, berarti untuk yang sini A-nya ketemu 15 derajat yang lurus. Kemudian yang penyiku A-nya ketemu 18 derajat. Berikutnya, jika sudut A 1/5 sudut B. Nah, kita tulis dulu aja, sudut A itu sama dengan 1/5-nya sudut B. Oke. Hitunglah M sudut A berarti besar sudut A dan besar sudut B jika keduanya saling berpelurus. Ingat, pelurus berarti jumlahnya 180 derajat. Keduanya saling berpelurus artinya sudut A ditambah sudut B itu sama dengan 180 derajat karena saling berpelurus. Terus bagaimana? Nah, sudut A ini kita ganti dengan ini yang diketahui. Ini 1/5 sudut B. Sudut B nya tetap tambah sudut B sama dengan 180 derajat. 1/5 sudut B ditambah sudut B itu kalau membayangkannya begini aja. Jadi 1/5 sudut B ya ditambah sudut B itu berarti 1. Jadi 1/5 sudut B ditambah 1 sudut B. Jadi ini itu 1 sudut B. Nah, oke. 1/5 tambah 1 itu sama dengan 1/5 ditambah 5/5 sama dengan 6/5. Berarti ini menjadi 6/5 sudut B 180 derajat. Nah, berarti sudut B berapa? Sudut B berarti sama dengan 180 dibalik 5/6. Nah, caranya begitu. Jadi kalau ini pindah ke sana jadi dibalik
dibagi 6/5. Nah, dibagi 6/5 asalnya gini. Asalnya dibagi 6/5. Nah, kita rubah menjadi perkalian. Kalau perkalian ini dibalik. Jadi dikali 5/6. Dikalikan dulu boleh atau dibagi dulu boleh. 108 atau 18 ini bagi 6 bisa, yaitu 3. Berarti 180 bagi 6 itu 30. Dikali 5, 3 kali 5, 15. Nah, ini adalah sudut B. Sudut B nya 150 derajat. Berarti sudut A berapa? Sudut A itu sama dengan 1/5 dari sudut B. 1/5 dari sudut B nya itu 150. Nah, berarti 30 derajat. Atau dari pelurusnya, karena dijumlahkan itu 180, sudut A tambah sudut B 180, sudut B nya 150, berarti sudut A nya 30 derajat. Bisa dari situ atau yang dari ini yang diketahui dari soal yang diketahui. Oke. Kemudian yang B, selisih sudut A dan sudut B jika kedua sudut saling berpenyiku. Pertanyaannya selisih. Kemudian ini bukan pelurus tapi penyiku. Berarti sudut A ditambah sudut B itu sama dengan 90 derajat. Kenapa? Karena saling berpenyiku. Penyiku itu kalau dijumlahkan 90 derajat. Sama ini sudut A itu 1/5 sudut B ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Nah, ini sama dengan itu tadi ya. Ini berarti 6/5 sudut B sama dengan 90 derajat. Sama dengan tadi juga, sudut B berarti 90 dikali 5/6. Nah, ini 90 bagi 6 itu 15. 15 kali 5 itu 75, atau separuhnya ini ya. Nah, gampangnya gitu. 75 derajat itu adalah sudut B. Nah, berarti sudut A berapa? Sudut A itu sama dengan, dari sini 1/5 dikali sudut B, 1/5 kali 75. Nah, berarti berapa? 25 derajat. Kok 25 berapa? 15 ya, bukan 25. 15 derajat. Atau kalau dijumlahkan ini pokoknya berpenyiku, berarti jumlahkan itu 90 derajat 75 tambah berapa sama dengan 90, berarti tambah 15. Sudut A nya 15. Tapi pertanyaannya bukan sudut A sudut B, selisihnya. Selisih itu besar dikurangi kecil. Besarnya itu 75 dikurangi yang kecilnya 15. 5 kurangi 5 0, 7 kurangi 1 6. Selisihnya adalah 60 derajat. Tadi yang pertanyaannya yang pertama atau yang A, sudut B nya sama sudut A, yaitu 30 sama 150. Sudut A nya 30, sudut B nya 150. Kalau ini selisihnya sudut A sama sudut B itu 60 derajat. Jika sudut A dikurangi besar sudut A dikurangi besar sudut B itu 70 derajat, dan besar sudut A 3 kali sudut B. Saya tulis dulu aja, M nya saya hilangkan ya, jadi biar nggak bingung. Sudut A gini dikurangi sudut B itu sama dengan 70 derajat. Besar sudut A sama dengan 3 kali sudut B. Nah, kalau tadi 1/5-nya, sekarang 3 kalinya. Hitunglah sudut A tambah sudut B. Oh, dari sini berarti ya. Sudut A itu 3 kali sudut B dari sini. Nah, bisa kita substitusi sudut A nya, saya tulis menjadi 3 sudut B dikurangi sudut B. Itu sama dengan 70 derajat. Sama kayak gini, 3x dikurangi x. 3x dikurangi x sama dengan 2x. Nah, sama ini 3 sudut B dikurangi 1 sudut B menjadi 2 sudut B. Itu 70 derajat. Berarti sudut B sama dengan 70 dibagi 2, 35 derajat. Nah, sudah. Berarti sudut A nya tahu dari sini 3 kali sudut B. Berarti sudut A sama dengan 3 kali 35. Berapa? 105 derajat. Itu adalah sudut A. Sudut A tahu, sudut B sudah tahu. Pertanyaannya, sudut A yang pertanyaannya ya, sudut A ditambah
sudut B. Berarti 105 ditambah 35, 140 derajat, itu yang A. Kemudian yang B, pelurus sudut A. Nah, sudut A nya kan 105, berarti pelurusnya sudut A, berarti 180 dikurangi 105. Kenapa? Karena dijumlahkan pelurusnya dengan sudut A nya itu 180. Berarti kalau pelurusnya berarti ya 180 dikurangi 105 berapa? 75 derajat. Nah, caranya seperti itu. Oke. Berikutnya, ini pernyataan atau kata-kata. Selidikilah benar tidaknya pernyataan berikut ini. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Ukuran suatu sudut lancip sama dengan sudut lancip itu sudut yang kurang dari 90 derajat. Itu lancip dari atau antara 0 sampai 90 itu dia sudut lancip. Sekali lagi, ukuran sudut lancip, suatu sudut lancip sama dengan selisih pelurusnya dengan 2 kali penyikunya. Nah, sepertinya mungkin agak bingung sini ya. Misalkan ini sudut ini 90 derajat, berarti kalau saya tarik garis sini, karena di sini A, sini katakan itu B, di sini C, BAC itu dia sudut lancip. Nah, sudut lancip sama dengan selisih pelurusnya. Pelurusnya berarti pelurusnya itu yang ini saya hapus. Nah, ini lurusnya. Pelurusnya berarti ini. Nah, pelurusnya dengan 2 kali penyikunya. Penyikunya itu berarti ini. Ini penyiku. Nah, 2 kalinya di sini. Katakan lancipnya kita buat angka saja ya biar mudah. 30 derajat. Nah, berarti penyikunya dia 60 derajat, ini penyikunya. Di sini pelurusnya berarti 90 tambah 60 ya, 150 derajat. Nah, 2 kali penyiku saya tulis. Berarti sama dengan 2 kali 60 sama dengan 120 derajat. Nah, kemudian pelurusnya tadi, pelurusnya sama dengan 150 derajat. Selisihnya berarti yang besar dikurangi kecil, 150 kurangi 120 sama dengan 30 derajat. Oh, sama. Nah, benar berarti. Atau misalkan yang lain dibalik sekarang, misalkan di sini 45, yang lancipnya itu 45 derajat, berarti di sini juga jangan 45 ya, biar enggak pas berarti ya, 50 misalkan. Berarti di sini 40 untuk penyikunya itu 40. Sedangkan di sini pelurusnya berarti 130, ya kan? 130 tambah 50 itu 180. Oke ya. 2 kali penyiku, 2 kali penyiku itu sama dengan 2 kali 40. 2 kali 40 80. Sedangkan ini pelurusnya 130. Nah, selisihnya berarti 130 dikurangi 80 sama dengan 50 derajat. Loh, sama 50 juga. Ini yang tadi 30 juga. Artinya pernyataan ini benar bahwa ukuran suatu sudut lancip itu sama dengan selisih pelurusnya dengan 2 kali penyikunya. Ini adalah pernyataan yang benar. Nah, demikian materi sudut matematika kelas 7 SMP tentang
sudut berpeluru sama berpenyiku. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.